warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gifari Ramadan, NPM 220010355. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara-caranya menganalisis data kuesioner. Di sini saya mempunyai kuesioner yang berjudul Pengaruh Stres Kerja, Motivasi Kerja, dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Fasilitator Pendamping Lapangan di BTPN Syariah. Yang dimana di sini ada 20 pertanyaan. Langsung saja kita masuk ke SPSS-nya. Nah, di sini ada X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, dan seterusnya. Lalu yang di sini adalah jumlah dari kuesioner yang dijumlahkan dari X1.1 sampai X1.5 dan seterusnya. Itu jumlah totalnya. Lalu kita lihat di variabel view-nya, yang dimana X1 saya membahas tentang stres kerja. Lalu X2-nya di sini saya membahas motivasi kerja. X3-nya saya membahas kepuasan kerja. Lalu untuk variabel Y-nya di sini saya membahas tentang kinerja fasilitator pendamping. Untuk selanjutnya, untuk kita mencari uji validitas valid atau tidaknya kuesioner saya, kita masuk ke analyze, lalu correlate. Selanjutnya kita klik bivariate. Ini data yang sebelumnya saya masukin. Untuk awal-awalnya di sini ada item dan di sini ada namanya juga, nama X1-nya. Kita langsung saja blok item beserta namanya, kita masukin ke variabel. Untuk pengaturannya ini kita mengikuti standarnya SPSS saja. Berhubung saya udah menganalisis, kita langsung klik OK. Lalu selanjutnya di sini hasil dari uji validitas saya. Jadi uji validitas itu dilakukan untuk mengetahui apakah pernyataan atau pertanyaan pada kuesioner mampu menggambarkan indikator dengan baik. Jadi hasil analisis menunjukkan seluruh indikator memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Maka seluruh item pernyataan pada kuesioner dinyatakan valid. Lalu selanjutnya kita ke uji realitas. Ini gimana untuk cari uji realitas di SPSS? Kita langsung ke analyze. Lalu kita ke regression. Lalu kita ke scale, lalu reliability analysis. Langkah-langkahnya agak berbeda dari yang uji validitas. Jadi kita hanya memasukin itemnya saja ke dalam sini. Lalu untuk X1-nya
kita masukin ke scale labelnya. Jadi kita tulis X1-nya adalah stres kerja. Lalu kita oke, dan di sini adalah hasilnya. Jadi uji realitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi jawaban responden terhadap kuesioner. Jadi di sini ada Cron-Batch Alpha. Hasil analisis menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai Cron-Batch Alpha lebih besar dari 0,7. Seluruh variabel dinyatakan reliable. Ini contoh data saya. Di sini data saya menunjukkan sangat reliable dikarenakan lebih besar dari 0,7. Lalu di sini kita lanjut untuk mencari uji asumsi klasik. Yang pertama-tama yaitu kita klik Analyze, Regression, kita masuk ke Linear. Untuk yang pengaturan statistik, kita centang yang collinearity ini sama covariance matrix. Lalu selanjutnya kita klik Continue. Lalu kita memasukin item-itemnya. Kita masukin ke independen. Maaf. Kita masukin variabel X-nya ke independen. Untuk Y-nya kita masukin ke dependen. Lalu selanjutnya kita klik OK. Dan di sini hasil kita keluar, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat korelasi hubungan antar variabel independen. Jadi penelitian yang baik tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Jika terdapat korelasi, maka salah satu dari variabel yang berkorelasi harus dihapus atau diganti. Kita masuk ke coefficients. Hasil analisis menunjukkan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka seluruh tidak terjadi gejala multikoliniaritas. Lalu selanjutnya kita masuk ke
uji heteroskedastisitas. Untuk yang ini adalah uji multikolonialitas. Untuk tahap selanjutnya tetap sama, kita masuk ke analyze, lalu regression, linear, lalu kita atur dulu plotnya. Kita masukkan histogram, meskipun tidak diaktifkan juga nggak apa-apa. Lalu selanjutnya set rate-nya kita masukin pada kolom X dan threshold-nya kita masukin pada kolom Y. Lalu kita klik continue. Kita langsung klik OK. Di sini grafiknya scatter plot menunjukkan titik-titik menyebar secara acak serta berada di atas maupun di bawah titik 0 sumbu Y, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jadi uji heteroskedastisitas ini untuk mengetahui data penelitian heterogen atau homogen. Data yang baik adalah heterogen. Seandainya kita menyebarkan 50 kuesioner, tetapi data yang kita dapatkan sama semua homogen, artinya sama saja kita hanya menyebarkan kuesioner kepada satu orang. Untuk pengukurannya yaitu grafik scatter plot. Titik-titik menyebar secara acak seperti ini, serta berada di atas maupun di bawah titik 0 sumbu Y. Lalu selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu uji normalitas. Uji normalitas itu untuk mengetahui apakah data telah terdistribusi normal. Jika data tidak terdistribusi normal, maka buang data outlier atau data ekstrim. Untuk tahap olah datanya yaitu kita klik analyze, lalu kita regression, kita masuk ke linear, lalu kita setting plotnya, centang untuk histogram dan normal probability plotnya. Kita continue. Selanjutnya kita klik OK. Di sini untuk normal p-plot of regression standardized residualnya, grafik normal p-plot menunjukkan titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, maka data terdistribusi normal.
Lalu untuk histogramnya di sini sangat sempurna membentuk lonceng. Untuk tahap selanjutnya kita mencari uji autokorelasi untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara data periode dengan periode selanjutnya. Jadi penelitian yang baik tidak terjadi autokorelasi. Jadi kita masuk ke analyze, kita masuk ke regression, linear, lalu kita klik statistik, lalu kita centang untuk turbin mentionnya, lalu kita continue, langsung saja oke. Di sini sudah keluar model semerinya. Hasil analisis menunjukkan nilai turbin Watson-nya 1485 lebih besar dari batas bawah 14064 dan lebih kecil dari batas atas 16708. Maka tidak ada kesimpulan yang pasti tentang ada atau tidaknya gejala autokorelasi. Jadi ini hasil-hasilnya dari kuesioner saya. Mungkin bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum.